Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan share ya gimana basic programming dari eMMC dan UFS. Ini adalah tampilan UV box ya. Jadi kita pakai tool UV box, UV UFS dan ECG Tag Plus ya. Jadi pertama tancapkan IC-nya yang jelas di soket ya. Kemudian kita klik tombol identity dan kita pastikan eMMC-nya terbaca ya. Ciri-ciri terbaca seperti di gambar ya. Jadi dia ada keterangan bus width 8 bit, kemudian ini mode soket ya, bukan mode direct eMMC. Jadi ini mode soket. Kemudian jika eMMC itu ada isinya, apalagi full, maka dia akan terbaca sistem ya. Banyak keterangan termasuk smart report. Jadi yaitu kita lihat 8 bit mode soket ya. Kemudian kita lihat juga jadi namanya atau si ID ya, yaitu KM3V. Ini dia Samsung ya, Samsung KM3V internal 128 RAM 6. Jadi eMMC-nya itu punya RAM ya di dalamnya, atau istilah kerennya itu eMCP ya. Kita akan contohkan juga di samping tadi mode soket, ini mode direct ya. Jadi kalau direct itu cuman 1 bit ya, 1 bit SDR. Nah itu yang dipakai jalur komunikasi antar eMMC dengan host, controller atau dengan UV box-nya itu cuman data 0 ya kalau posisi direct. Beda dengan posisi soket tadi ya. Jadi sampai full data ya, dia ada 8. Jadi di samping kita peragakan mode direct eMMC, kita juga akan memperlihatkan apa beda dari mode direct dengan mode soket ya. Yang jelas diperhatikan juga itulah isi dari internal memori HP ya. Primary GPT, terus boot para, NVRAM, LK ya, flash info, OTP. Itu semua adalah isi internal memori handphone ya. Kalau untuk eMMC ini dia F9 ya. Jadi seperti di video ini ya, itu penampakan dari struktur internal dari handphone Oppo F9, tepatnya CPH 1823. Jadi ada primary GPT, terus boot para ya, dan yang lain sebagainya, Oppo custom ya. Jadi partisi-partisi ini nggak semua ya, nggak semua itu ada di firmware. Maksud saya firmware dari Oppo yang berupa OFP itu tidak memuat seluruh partisi yang ada di internal memory. Karena itu untuk HP Oppo biasanya penggantian eMMC itu wajib ada dump ya, atau file khusus yang memang read back dari handphone. Oke, kita tes ya. Kita tes read mode direct ya. Dan speednya itu cuman hitungan KB ya. Nah, karena dia cuman ngakses data lewat data 0. Nah, ini basic ya. Jadi namanya juga basic, kita memang masih pengenalan dulu ya. Jadi mode direct, maksudnya direct itu bisa dilakukan in system programming atau ISP ya, cukup
dilakukan di bodi handphone yang memang terekspos pin CMD, CLK, data 0 ya. Jadi bisa disolder, kemudian dilakukan operasi direct to eMMC seperti ini ya. Jadi dicentang mode directnya tadi. Tapi karena IC ini sebenarnya itu di soket ya, kita lanjut saja. Jadi kalau tadi kita read lewat direct itu kecepatannya cuma hitungan KB, nah kita sekarang read lewat soket. Jadi biar kelihatan bedanya ya, memang karena pengenalan. Oke, dan speednya sampai 10 MB ya kalau lewat soket ya. Bagi kawan-kawan yang baru ya, jangan lupa beli UV box ya, karena memang sangat membantu kerjaan kita. Di samping tadi sudah dicontohkan cara read ya. Jadi tombolnya itu kan ada write, write ya, write, read, dan erase ya, dan verify. Habis ini kita contohkan. Ini adalah hasil file read-readan yang tadi ya. Jadi file baca yang awal atau PGPT tadi. Kemudian kita coba hapus juga primary GPT-nya. Tapi sebelum itu kita identity dulu dan kita lihat ya, terbaca sistemnya ya. Android System Info terbaca. Kemudian kita eras primary GPT-nya. Ini tes ya. Juga sharing pengetahuan buat kawan-kawan yang baru yang belum tahu, terutama bahwa isi dalam handphone itu ngotak-ngatiknya jangan istilahnya tergesa-gesa ya. Harus tahu isi itu berfungsi apa ya. Oke, kita contohkan primary GPT ini. Ketika kita hapus, kemudian Android System Infonya langsung nggak terbaca ya. Begitupun struktur dari internal memori juga hilang ya jika primary GPT ini dihapus ya. Kita buktikan ya, kita identity ulang. Kemudian kita lihat masih nggak tampil ya Android System Infonya. Jadi kita lihat ya memang hilang ya, nggak ada lagi. Oke, kemudian kita tulis ulang primary GPT tadi ya, lewat dump karena memang file ini nggak ada ya di firmware ya. Jadi kita centang dump Oppo F9 nya, kita centang primary GPT only ya. Habis itu kita tulis ya, kita write dan selesai. Kemudian kita lakukan identity lagi untuk memastikan struktur datanya kembali ya. Oke, bisa kita lihat Android System Info kembali lagi ya. Ini mengindikasikan bahwa struktur dari partition layout atau layout dari partisinya handphone internal memory itu sudah kembali ya. Di semua eMMC ya yang sudah pernah saya temui itu selalu strukturnya adalah boot 1, boot 2, user area, dan RPMB ya. Dimana kalau MediaTek itu punya konfigurasi boot yaitu boot 1 yang dijadikan booting ya. Nah, itu konfigurasinya bisa dirubah-rubah lewat boot config ya. Nah, itu yang saya klik itu. Nah, itu di situ ada konfigurasinya, mana-mana yang akan dijadikan booting awal dari handphone tersebut.
Untuk konfigurasi MediaTek biasanya ada di boot 1 ya. Untuk Snapdragon yang eMMC biasanya nggak ditata ya. Maksudnya nggak ditata tuh nggak ada settingan khusus, karena boot 1 kadang nggak diisi, tapi langsung ke user area ya. Nah, jadi tombol-tombol UP itu kayak blank check, terus read, eras, itu semuanya belum diceritakan ya, ini karena baru pengenalan. Oke, kita coba rubah boot area ya. Jadi kalau kita lihat itu kan boot 1 4 MB, boot 2 4 MB, RPMB 16 MB. Sekarang kita rubah dari konfigurasinya, RPMB-nya kita rubah jadi 4 MB saja ya. Oh ya, walaupun sebenarnya untuk handphone dengan prosesor MediaTek, RPMB ini nggak terlalu diurus ya, nggak kayak Snapdragon menjadi syarat booting. Tapi kalau di MediaTek kelihatannya aman-aman saja ya. Bahkan saya sering nggak saya apa-apai ya untuk urusan RPMB di MediaTek. Oke, dan ternyata memang masih bisa dirubah ya. Itu sekarang sudah berubah menjadi 444. Cuman untuk eMMC yang bisa dirubah size-nya itu cuman di sini ya. Jadi kayak user area itu nggak bisa dirubah size-nya. Terus boot bisa dirubah size-nya ya, kayak dijadikan 2 MB saja, itu bisa. Ini untuk device dalam kategori eMMC ya. Jadi demikian pengenalan, semoga bermanfaat ya. Habis ini kita lanjut ke bakasan yang lain ya, yaitu UFS. Oke guys, ya sama saja ya kayak eMMC, setelah tancapkan IC-nya langsung identity ya. Ya, beginilah penampakan UFS ya. Jadi strukturnya sangat beda dengan eMMC ya. Kalau eMMC cuma ada boot 1, boot 2, user area RPMB dan partition layout atau GPT-nya itu cuma 1. Untuk UFS sangat berbeda ya. UFS ini cabutan Redmi Note 9 ya. Jadi dia punya struktur lone sampai 7, yang aktif itu 5. Lone itu singkatan dari logical unit number ya, atau gampangannya itu ya, kalau kita ibaratkan eMMC ya seperti boot 1, boot 2 tadi ya. Cuman perbedaannya sangat fleksibel ya UFS. Jadi logical unit numbernya bisa dirubah-rubah, config-nya terserah kita ya. Oke, sebelum kemana-mana kita cek test speed dulu ya. Ini beda eMMC dengan UFS ya. Bisa kita lihat write speed-nya. Jadi kecepatan tulisnya itu sampai 100 MB lebih ya per detik. Ya, bisa sampean lihat nulis file segede 8 GB itu cuman hitungan detik ya.
dan selesai ya. Sangat cepat, itulah UFS atau Universal Flash Storage ya. Jadi memang sangat cepat. Kalau kita lihat ya itu yang saya bicarakan ya, setiap LUN punya GPT sendiri ya. Jadi untuk Snapdragon rata-rata yang aktif ada 5 LUN. Itu untuk security data biasanya ditaruh di LUN 5. Jadi IMEI itu biasanya ada di LUN 5 ya. Sementara LUN 0 untuk Snapdragon itu biasanya difungsikan untuk sistem ya, atau super titik IMG. Karena tadi di MMC saya mencontohkan cara reconfig ya, reconfig boot 1, boot 2, dan edit-edit area RPMB. Di UFS ini juga saya akan contohkan reconfig ulang logical unit number ya. Pertama kita pakai UV. Di UV config dari UFS ini bisa manual, bisa dari backupan, bisa juga dari Qualcomm Provisioning UFS file ya. Jadi lewat XML. Kita contohkan karena saya banyak firmware yang ada provisioningnya, seperti ini punyanya ROG 2 ya. Kita load XML-nya. Nah, setelah itu kita klik apply config. Ya, kita lihat apakah memang efisien untuk merubah, karena setiap handphone config-nya beda-beda ya. Jadi kalau sampean mau mengganti UFS, mau nggak mau harus tahu config filenya itu bagaimana ya. Oke, karena tadi gagal ya, kita pakai tool yang lain, yaitu EasyGTAG Plus. Seperti biasa ya, ini tampilan awal dari EasyGTAG Plus. Kemudian kita identity dulu, tetap dimanapun identity dulu. Ya, terbaca ya, logical unit numbernya yang aktif adalah 5 LUN ya. Oke, kemudian kita klik edit. Kemudian kita matikan dulu high priority LUN ya, biar bisa direkonfig ulang dengan mudah ya. Oke, setelah kita matikan ya high priority LUN-nya, kita identity chipnya lagi. Jadi ya sudah terbaca ya. Kemudian setelah itu kita klik edit UFS chip config ya. Setelah diedit tampilannya seperti ini ya. Kita atur lagi. Ini kita mau larikan UFS ini ke MediaTek ya, ke Reno 4F ya. Kita load saja backup UFS config-nya ya. Ini karena saya memang punya ya. Jadi tujuan ngelot ini pun bukan untuk langsung kita apply ya, tapi sekedar tahu gimana config Reno 4F. Karena pengaturannya tetap manual ya, jadi gara-gara size dari UFS-nya ini beda, yang satu itu 128 sekian MB. Jadi istilahnya beda selisih MB itu backup config itu nggak jalan ya. Jadi harus, yang penting kita tahu parameter dari partisinya ya. Jadi seandainya LUN 0 itu dijadikan apa. Nah ini kan kalau di Reno 4F LUN 0 dijadikan main boot A dan size-nya adalah 4 MB. Nah, terus dia jenis memori tipenya unchanged atau normal. Nah itu perlu
disesuaikan sesuai dengan backup yang awal ya. Jadi biar memang bisa diatur ya. Nah, kalau langsung biasanya ibarat kita load config langsung kita tulis, biasanya ya gagal juga ya. Jadi kita atur manual saja. Jadi yang nggak dipakai juga kita disable, yang dipakai kita enable ya. Terus config-nya sebagai apa itu jelas juga ya. Ya, kita ini untuk urusan user berarti normal ROM, kemudian kita klik Mac. Setelah selesai kita apply ya. Oke, setelah selesai reconfig ya, kemudian kita identity ulang apakah sudah berubah sesuai rencana kita. Ya sudah ya. Jadi loan yang aktif cuman 3 ya. Oke, kembali ke UV box untuk kita write scatter ya, karena di isi JTAG untuk penulisan scatter masih belum bisa ya. Kita identity lagi guys ya. Sekarang config dari UFS nya sudah sesuai ya dengan Reno 4F tadi. Kemudian kita tulis saja factory filenya ya. Untuk UV ini walaupun di UFS dia ada menu factory firmware ya. Jadi nggak susah-susah kita untuk nyari dam-daman, cukup lewat factory firmware kalau memang ada ya, atau retreatan unlock tool mungkin, atau retreatan UP sendiri. Yang jelas mode scatter dia bisa ya. Dan juga ada keterangan CID list untuk UFS ya, jadi kita tetap merasa nggak jauh-jauh amat lah dengan eMMC ya. Jadi ibaratnya kan kita tahu kalau MediaTek preloader file selalu memuat EMI data dari UFS atau eMMC ya, atau UFCP-nya atau EMCP-nya ya yang jelas. Jadi ada ID IC yang memang harus dipatuhi, itu protokolnya kira-kira begitu ya. Nah di UV kita enak karena IC-nya langsung keluar ya, apa-apa saja yang bisa diganti, apa-apa saja IC yang bisa menggantikan IC awal. Nah, kita bread, kita tes bread ya, dan selesai. Karena ini memang ditulis GPT dan preloadernya doang, sekedar tes ya. Setelah kita tulis, kita identity lagi, dan ya crypto state telah encrypted ya. Ini tanda kalau UV sudah berhasil membuat partisi. Kelihatan ya, partisinya ada atau GPT-nya ada walaupun filenya nggak ada ya. Tapi yang jelas ROM-nya terbentuk ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan wassalam.